Oke, ya. Sebelumnya terima kasih kepada OHCC UGM yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing bagaimana pengalaman saya ketika menjadi dokter hewan satwa liar, kebetulan sekarang di Pusat Pengamatan Satwa Tasikoki di Minahasa Utara. Saya merasa sangat terhormat sekali bisa berbicara di sini karena ada banyak pakar-pakar One Health dan satwa liar yang berkumpul di sini. Saya juga jadi belajar tadi Pak Sena mendengarkan materi Bapak. Untuk yang sekarang saya akan mencoba untuk sharing kepada teman-teman Mohon maaf ini ada kesalahan teknis. Sepertinya sinyalnya agak susah ya untuk dokter hewan Anissa. Untuk sambil menunggu mungkin kita mulai sesi tanya jawab dahulu. Oke, silakan. Iya. Sambil menunggu Anissa mempersiapkan lagi, silakan kalau ada Silakan question and answer. Bapak Ibu dosen atau mahasiswa atau teman-teman rekan untuk bertanya. Bisa bertanya di kolom Q&A. Baik, Dokter Anissa sudah kembali. Iya, mohon maaf karena agak sinyalnya. Iya, enggak apa-apa. Sudah on lagi ya? Ya, sudah. Oh iya. Oke, jadi untuk lembaga konservasi ini dibagi menjadi dua. Jadi ada lembaga konservasi khusus dan lembaga konservasi Maaf, umum. Dokter Anissa, untuk presentasinya belum di-share. Ya. Oh, belum di-share. Oh, mohon maaf. Oke. Oke. Jadi untuk lembaga konservasi khusus, ini ada pusat penyelamatan satwa seperti di Tasikoki, kemudian kalau di Jogja itu ada Wildlife Rescue Center di daerah Kulon Progo, kemudian ada pusat latihan satwa khusus, contohnya adalah di Taman Nasional Wekambas, walaupun dia taman nasional, tapi di dalamnya ada pusat latihan gajah. Nah, itu salah satu contoh pusat latihan satwa khusus. Kemudian ada pusat rehabilitasi satwa. Nah, pusat rehabilitasi satwa ini biasanya lebih spesifik ke satu spesies saja. Misalnya di BOS, Borneo Orangutan Survivor, itu ada pusat rehabilitasi satwa untuk orang utan. Kemudian ada Javan Gibbon Center, itu untuk owa Jawa, kayak begitu. Nah, sedangkan LK umum atau lembaga konservasi umum ini sifatnya lebih bebas untuk dikunjungi dan sifatnya lebih ke komersil juga. Contohnya adalah kebun binatang, taman safari, taman satwa, dan lain sebagainya. Nah, tapi karena memang keterbatasan dari
lembaga khususnya di LK khusus, ini ada beberapa LK khusus yang juga berperan sebagai pusat rehabilitasi satwa. Contohnya adalah Tasikoki. Jadi kalau Tasikoki ini berperan sebagai pusat rehabilitasi satwa Makaka Sulawesi. Nah, jadi ya itu salah satu contohnya. Kalau untuk yang lain mungkin di WRC itu banyak melepas liarkan juga elang. Jadi kalau misalnya pusat rehabilitasi satwa itu dia ada proses bagaimana direhab sampai dilepas liarkan. Sedangkan kalau untuk penyelamatan satwa seharusnya dia hanya pemeliharaan sementara satwa hasil sitaan sebelum nanti diproses penyalurannya oleh pemerintah gitu. Kemudian untuk asal satwa dari pusat penyelamatan satwa, ini ada beberapa macam asalnya. Ada yang dia adalah hasil operasi penertiban aparatur negara. Biasanya ini adalah kalau ada operasi di pasar hewan. Misalnya di sana ada menjual satwa-satwa liar yang memang statusnya critically endangered atau endangered species. Itu adalah salah satu yang ditertibkan oleh aparatur negara. Kemudian juga bisa dari serahan warga. Serahan warga ini pun ada bermacam-macam juga. Ada yang warga dengan sukarela memberikan satwa hasil satwa peliharaannya karena mungkin sudah teredukasi mengenai satwa liar tidak boleh menjadi pet animal dan sebagainya lainnya. Juga ada warga yang menyerahkan satwa yang ditemukan terluka. Sebagai salah satu contoh, kemarin ada warga yang menyerahkan satwa berupa elang ular Sulawesi ke mereka menelepon ke Tasikoki. Kita pikir ditangkap, ternyata tidak. Ternyata mereka menemukan elang ular tersebut di hutan, tapi ternyata terjebak oleh perangkap untuk ayam hutan. Nah, jadi itulah contoh beberapa bentuk serahan warga. Kemudian ada juga translokasi dan repatriasi satwa dari lembaga konservasi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kalau untuk di pusat penyelamatan, tidak hanya pusat penyelamatan satwa ya, kebun binatang, kemudian PPS, kecuali pusat rehabilitasi, ini biasanya menangani berbagai macam jenis hewan, tidak hanya satu saja. Contohnya untuk di Tasikoki, ini mungkin salah satu tempat PPS yang satwanya mungkin terbanyak di Indonesia mungkin ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa betapa Sulawesi Utara ini adalah zona yang cukup panas untuk perdagangan satwa liar yang ilegal. Di sini ada kurang lebih sekarang 400 lebih dari 400 satwa dan ada 50 jenis satwa yang ada yang tinggal di sini, baik itu dari golongan aves, reptil, kemudian primata atau mamalia lain itu ada di sini semua. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan dari bagaimana satwa ini masuk ke Tasikoki prosedurnya atau secara LK khusus pada umumnya sih ya. Jadi pertama itu kita akan melakukan assessment. Assessment ini dimulai dari sejak awal laporan itu masuk. Bahkan dari ketika pelapor ini menelpon. Ini kita sudah bisa mengakses dari sana bagaimana kondisi satwanya, posisi satwanya bagaimana, nutrisi satwa, apakah ada interaksi satwa dengan hewan lain, dan riwayat-riwayat lainnya. Mengapa ini diperlukan? Ini sangat diperlukan untuk tim yang akan merescue hewan atau menjemput hewan atau menerima hewan nanti untuk mempersiapkan diri serta tempat di pusat penyelamatan satwa ini untuk menerima hewan ini ketika masuk. Katakanlah misalnya, kondisi satwa ini ternyata lepas liar di perumahan warga. Oke, berarti kita harus membawa peralatan yang lebih banyak. Seperti kita harus bawa jaring, kita harus bawa obat bius yang cukup banyak. Kita harus mempersiapkan itu dengan lebih
matang lagi gitu. Kalau misalnya kondisi satwanya sedang kesana kemari lagi membuat kekacauan di lingkungan perumahan. Karena banyak yang kasus rescue seperti itu. Kemudian bagaimana kondisi satwanya sendiri? Apakah dia dalam keadaan yang baik-baik saja ataukah kritis? Ini juga menentukan equipment apa yang nanti harus kita tambahkan di dalam ketika kita mau merescue hewan. Dan juga bagaimana kondisi satwa ini juga menentukan bagaimana nanti kita menempatkan hewan ini. Apakah dia bisa dimasukkan ke karantina seperti biasa ataukah harus karantina yang double lagi. Nah, ini dari awal asesmen laporan masuk ini harus dilakukan. Prosedur kedua adalah kita langsung menempatkan mereka masuk ke karantina kesehatan. Jadi karantina kesehatan ini meliputi dari awal hewan ini masuk ke dalam tasikoki, ini kita sudah perlakukan mereka seperti di kuarantin. Jadi kita observasi kesehatan satwa ini, mulai dari kesehatan dari kondisi fisiknya, kemudian kondisi fisik sih kalau yang pertama kali datang. Kemudian kita menempatkan mereka di kandang khusus. Kalau di sini untuk karena memang satwa kebanyakan yang masuk adalah primata dan burung, memang kandang yang menurut saya cukup established dengan cukup baik adalah memang kandang karantina primata dan burung. Jadi karantina primata ditempatkan di kandang karantina, kemudian di sana kita observasi lebih lanjut untuk masalah kesehatan. Perlu diketahui juga bahwa ketika observasi pertama itu merupakan juga titik kritis dari baik untuk kita sang observer maupun hewan. Karena satwa liar ini tidak seperti hewan domestik. Kadar stres untuk satwa liar ini sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kalau saya biasanya observasi yang menyeluruh itu baru saya laksanakan seminggu atau 2 minggu setelahnya, menunggu kondisi hewan ini stabil. Jadi ketika awal mereka datang, kita lihat secara scanning saja, oh tidak ada luka yang dalam atau kondisinya masih baik. Kalau begitu kita langsung tempatkan mereka di kandang karantina dulu, biar mereka stabil dulu karena mungkin pasca penangkapan itu stresnya tinggi, kita tempatkan di sana dulu. Begitu. Kemudian setelah karantina kesehatan selesai, kita masuk ke karantina behavior. Di sana sebenarnya ini berbarengan juga, tapi karantina behavior ini biasanya sedikit agak lama karena melihat adanya perilaku abnormal di hewan, kemudian menyeleksi kemampuan awal untuk sosialisasi dari satwa. Karena di sini banyak hewan yang hidupnya harus bersosialisasi ya, seperti makaka dan burung. Ya, jadi kita harus seleksi dulu kemampuan awalnya. Kemudian proses sosialisasi ini adalah percobaan untuk penggabungan dengan kelompok. Jadi ketika mereka sudah lolos dari karantina kesehatan dan karantina behavior, sebenarnya tidak serta-merta langsung berhasil untuk gabung di kelompok. Karena khususnya untuk yang sering saya perhatikan di makaka, banyak atau sering gagal karena memang mereka punya hierarki sosial mereka sendiri. Ada beberapa hewan yang secara kesehatan mereka baik, behavior-nya oke, tapi tidak diterima di kelompok. Nah, untuk jenis-jenis seperti ini, hewan yang tidak diterima di kelompok ini, biasanya kita ada kandang khusus sendiri yang kita siapkan ketika suatu individu tidak bisa diterima secara di sosialnya. Nah, kemudian masuk ke karantina kesehatan. Jadi karantina kesehatan untuk beberapa jenis satwa ini tidak sama tentunya, berbeda-beda. Tapi kalau secara umum, ini untuk perawatan hewan di karantina ini memang lebih khusus, lebih spesial. Karena mereka memang unknown ya, apa yang ada di badan mereka kita belum tahu karena mereka satwa dari luar baru masuk ke dalam pusat penyelamatan satwa. Jadi hal paling dasar yang dilakukan adalah tentang keeper atau animal keeper yang mengurus dari hewan-hewan yang ada di karantina. Ini biasanya kita ada keeper khusus yang mengurusi karantina.
Begitu juga dengan APD, alat pelindung diri yang khusus disiapkan hanya dipakai di karantina. Kemudian di setiap kandang karantina ini akan diisi kolam, di sini maksudnya adalah kolam yang berisi cairan desinfektan. Di sana memang harus setiap saat terisi dan paling tidak boots itu harus tercelup ke dalam kolam tersebut. Kemudian peralatan kebersihan, perlengkapan pakan satwa tidak dicampur dengan hewan yang tidak di kandang karantina. Kemudian setiap keeper, termasuk dokter juga, kalau misalnya baru setelah mengunjungi kandang karantina, biasanya harus mandi full dan berganti pakaian, baru boleh mengerjakan yang lain atau berkunjung ke kandang lain atau bertemu dengan staf lainnya, kayak begitu. Kemudian untuk primata, aves, dan reptil, ini 3 terbanyak ya yang ada di Tasikoki. Ini memiliki lama waktu karantina yang berbeda-beda. Contohnya primata ini 42 hari, tapi suggestion-nya adalah selama 90 hari. Kalau aves minimal 30 hari, tapi lebih baik 60 hari, dan reptil 90 hari. Nah, di sini pengamatan khusus yang kita lakukan di primata itu memang spesifik ke penyakit-penyakit yang zoonosis sifatnya, seperti tuberkulosis, kemudian herpes, Hep B, kemudian hepatitis, rabies. Ini kita sangat pay attention sekali dengan ini karena setiap hari pekerja kita bekerja dengan mereka, pun nanti ketika mereka akan dikelompokkan dengan kelompok yang lain, harapannya tidak terjadi outbreak di dalam populasi yang sudah established dengan baik kesehatannya. Kemudian juga di sana ketika karantina, kita melakukan pengamatan penyesuaian pakan, karena biasanya satwa-satwa yang diselamatkan ini sebagian besar adalah kalau tidak satwa korban dari illegal trading, ya pet animal. Jadi sebelumnya sebagai pet animal. Jadi mereka ada nutrisi-nutrisi yang salah, sehingga kalau misalnya mereka kondisi tubuhnya kurang baik, juga akan lebih mudah untuk terpapar penyakit-penyakit yang sifatnya juga bisa jadi zoonosis ya, seperti bakterial atau parasit gitu. Kemudian pengecekan sampel feses secara rutin juga kita lakukan. Sebenarnya tidak hanya di yang karantina sih, tapi di semua hewan. Cuma untuk yang di karantina spesifik kita lakukan. Kalau untuk aves, pengamatan khusus pada AI, avian influenza, dan NB, karena itu highly patogenik dan memang angka mortalitasnya tinggi, ya. Jadi itu kita fokus ke sana. Meskipun kita juga tentunya melakukan pengamatan juga untuk penyakit parasitik dan bakterial dengan mengecek kondisi fisik dan melalui feces. Untuk reptil, selama ini reptil adalah salah satu yang tidak terlalu sering bermasalah. Kalau misalnya saya boleh sharing pengalaman saya, tapi memang untuk pengecekan feces tetap kita lakukan juga. Itu diharapkan ketika 3 kali atau lebih dari pengecekan feces ini negatif dari amoeba dan cryptosporidia. Kayak begitu. Nah, kemudian berbicara tentang One Health, ini kemarin ada satu momen yang bersejarah mungkin untuk bangsa Indonesia, karena ada repatriasi satwa di tengah pandemi. Jadi repatriasi satwa ini adalah pemulangan satwa dari negara lain pulang ke negara asalnya. Begitu. Nah, kenapa ini special case? Karena memang ini kalau tidak salah adalah salah satu repatriasi satwa terbesar yang pernah terjadi. Seharusnya ada 400 satwa yang mau direpatriasi, tapi setelah pengecekan kesehatan, kemudian pertimbangan berbagai macam hal, akhirnya ada 91 satwa yang berhasil direpatriasi dari Filipina. Mereka adalah korban illegal trade dari Indonesia masuk ke Filipina, kemudian dari Filipina ditangkap. Jumlahnya ada sekitar lebih dari 400, tapi yang berhasil untuk direpatriasi sementara baru 91 ekor. Nah, kenapa ini saya bilang special case? Karena di sini kita bisa melihat bahwa implementasi One Health ternyata sangat
terlihat di sini. Kenapa bisa demikian? Jadi untuk pemulangan atau repatriasi 91 jenis satwa ini melibatkan banyak sekali komponen stakeholder, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian KLHK, BKSDA, Kemenkeu, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya itu ternyata terlibat dalam proses ini semua. Kenapa saya mengatakan ini adalah suatu implementasi konsep One Health? Karena begini, dari awal keputusan bahwa pemulangan satwa ke Indonesia ini sudah ada kesadaran bahwa environmental health ini penting, bahwa keberadaan satwa liar di alamnya ini penting. Karena tujuan pemulangan repatriasi satwa ini adalah bukan hanya dipulangkan saja kemudian dirawat, tidak, tapi dikembalikan lagi sebisa mungkin, dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Karena ada kesadaran itu bahwa keseimbangan ekosistem, kesehatan lingkungan itu animal ini memegang peranan penting di sana. Kemudian dalam prosesnya, dalam proses pengembalian satwa ini, ada banyak interaksi yang terjadi, khususnya antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Pertanian. Kenapa? Karena proses pemulangan satwa ini harus merujuk kepada health requirement yang dibutuhkan oleh Indonesia. Contohnya misalnya begini, yang kasus kemarin adalah karena 85 ekor yang ditransfer ke Indonesia, direpatriasi ke Indonesia adalah burung. Jadi health requirement-nya yang paling sulit kemarin adalah tentang burung. Harus bebas avian influenza, harus bebas ND, dan beberapa penyakit bakterial lainnya. Menjadi sedikit rumit karena outbreak di Filipina sedang terjadi outbreak avian influenza H5N6, di mana H5N6 ini adalah strain yang belum mohon koreksi jika salah, tapi belum masuk ke Indonesia. Jadi ini menjadi cukup rumit proseduralnya, baik saat proses pemasukan hewan sampai sudah di Tasikoki. Ini sampai sekarang saya masih tetap berhubungan erat dengan Balai Karantina Pertanian karena harus report, harus melaporkan jika ada clinical case yang mengarah ke sana, jadi sangat hati-hati sekali. Dan ini Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanian bisa dilihat di sini kolaborasinya cukup baik. Kemudian bagaimana juga ternyata Dinas Kesehatan dari Kota Bitung ini juga berperan. Mengapa demikian? Karena ini terjadi di tengah pandemi. Jadi bagaimana repatriasi satwa ini bukan hanya satwanya saja yang hilir mudik, tapi orangnya juga. Nah, jadi ini menarik sekali, pengalaman yang menarik sekali, bahwa pada akhirnya secara tidak sadar, kita sudah menerapkan One Health konsep ini di dalam bidang satwa liar. Khususnya, case-nya adalah repatriasi satwa untuk yang sekarang. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke yang lebih intern lagi, ketika itu tadi satwa yang mau masuk ke Tasikoki atau ke Rescue Center. Nah, sekarang yang sedang ada di Rescue Center. Sebenarnya bagaimana peranan yang cukup kunci adalah dokter hewan di dalam Rescue Center. Karena memang dokter hewan ini setelah saya berkecimpung di dalamnya, tidak hanya mengurusi tentang kesehatan satwa, tapi juga bagaimana mengurus juga kesehatan manusianya secara tidak langsung. Karena mari kita lihat di sini. Jadi pertama untuk peran dokter hewan ini dari awal dari rescue satwa. Bagaimana dokter hewan bisa mengarahkan untuk, meskipun bukan kita yang melakukan, tapi handling restrain satwa ini kita yang mengontrol dan mengarahkan. Kita harus bisa membriefing para animal keeper atau teman-teman yang membantu untuk merescue satwa ini, mementingkan aspek keselamatan diri mereka, dan juga untuk hewan. Karena dari mulai awal kita merescue satwa, ini potensi zoonosis ini sangat besar sekali. Kemudian selanjutnya adalah di preventive procedure dan pemeriksaan rutin. Di sini dokter hewan adalah orang yang membuat schedule bagaimana preventive procedure ini dan pemeriksaan rutin dilakukan. Contohnya pemberian obat cacing,
secara rutin, suplemen, kemudian pemeriksaan cek status nutrisi, pemeriksaan feses, kondisi fisik, pengamatan behavior, ini semua penting dilakukan untuk mencegah adanya kelalaian ya. Jadi kita mencegah adanya penyakit itu terjadi di banyak satwa, juga mencegah outbreak itu terjadi baik di satwa maupun di manusia itu sendiri. Kemudian dokter hewan juga berperan di emergency situation, diagnosa, perawatan satwa sakit, nekropsi. Ini sangat dokter hewan sekali sih ya, bahwa penanganan satwa sakit, diagnosa penyakit, dan manajemen penyembuhan ini juga penting, dan tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah biosecurity juga di saat emergency situation, diagnose, perawatan satwa, dan proses nekropsi. Kemudian untuk translokasi dan rilis satwa, ini juga berperan juga, karena untuk pemeriksaan kesehatan satwa, itu dokter hewan yang melakukan. Pengurusan dokumen BKSDA, karantina, SKKH, kemudian proses persiapan pengangkutan stabilisasi satwa, ini juga dokter hewan yang membuat proseduralnya. Mengapa demikian? Karena memang di sini dokter hewan diharapkan paham titik-titik kritisnya dan bisa menyampaikan itu ke seluruh staf yang terlibat di dalam proses translokasi dan rilis satwa ini. Kemudian tentunya penerapan biosafety dan biosecurity di dalam lingkungan pekerjaan, pembuatan dan pengawasan protokol perawatan untuk satwa dan pekerja guna menghindari terjadinya outbreak baik di hewan dan manusia. Nah, ini ada khusus mungkin saya bahas di slide selanjutnya. Jadi untuk biosecurity ini agak panjang sih penjelasannya, tapi saya coba jelaskan. Jadi biosecurity ini terdiri dari ada beberapa macam hal yang perlu diperhatikan untuk biosecurity. Pertama adalah waste management. Waste management ini adalah bagaimana para pekerja ini memahami mana saja barang-barang yang harus segera dimusnahkan, atau bagaimana cara pemusnahannya, bagaimana cara pengumpulannya. Ini perlu kita atur juga, karena misalnya untuk di kandang karantina, contohnya. Di kandang karantina kita tidak bisa mencampurkan waste atau sampah pakan atau kotoran hewan bergabung dengan yang lain. Karena kalau yang lain kita bisa olah menjadi kompos, menjadi pupuk kayak gitu. Tapi kalau untuk yang di karantina biasanya kita langsung masukkan ke insinerator untuk langsung dibakar di sana. Nah, ini kita coba edukasi dan sampaikan ke teman-teman animal keeper untuk secara strict dilakukan untuk mencegah adanya outbreak-outbreak yang tidak diinginkan. Kemudian food storage. Food storage ini hubungannya adalah dengan pakan hewan supaya tidak terkontaminasi dengan baik mikroba maupun hewan-hewan lain seperti tikus atau kecoa atau ya pest lah ya, yang hewan-hewan yang pengganggu kayak gitu. Ini untuk food storage-nya juga kita selalu ingatkan bahwa tolong ketika menyimpan di gudang, itu gudangnya selalu dikontrol. Kemudian jangan lupa untuk selalu menutup pintu ketika setelah mengambil pakan kayak begitu. Untuk food preparation ini juga cukup kritis, titik kritis juga, karena untuk food preparation juga bisa terjadi kontaminasi di sana kalau misalnya tidak dilakukan secara cepat. Jadi kalau untuk food preparation ini kita briefingnya adalah harus dicuci bersih dulu sebelum kita sajikan, kita berikan ke hewan, itu kita harus cuci bersih. Kemudian tidak boleh dilakukan terlalu lama. Jadi freshly cut ya, setelah dipotong pakan ini langsung diberikan. Itu untuk menghindari kontam-kontam yang yaitu tadi tidak diinginkan. Kemudian untuk kontrol hama dan hewan domestik. Nah, perlu diketahui juga bahwa di Tasikok ini juga ada hewan domestik seperti kucing, kemudian anjing. Nah, ini juga kita kontrol di sini, maksudnya adalah bagaimana hewan ini tidak sampai berkeliaran di wilayah satwa yang ada di rescue center.
Jadi untuk satwa-satwa domestik ini kita pisahkan, satwa domestik ini tempatnya di atas, tinggalnya bersama kita dan memang tidak kemana-mana kecuali di wilayah ini aja, kayak begitu. Untuk kontrol hama juga ini cukup challenging karena kita letaknya adalah di semi-semi hutan, jadi pasti untuk kayak tikus, kemudian kecoa, cicak, cacing, ular, segala macam itu tidak bisa dihindari, tapi tetap dikontrol, paling tidak dia tidak menimbulkan, kalau misalnya pun menimbulkan masalah, bisa langsung segera diatasi, ditangkap, dijebak, atau bagaimana kayak gitu. Nah, ini juga penting bahwa people and vehicle movement. Di sini untuk perpindahan orang dan kendaraan juga kita atur bagaimana ketika orang ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain, contohnya dari tempat karantina ke tempat hewan yang biasa ini, harus dalam keadaan tidak memakai pakaian yang sama sebisa mungkin. Jadi harus mandi sebelumnya, harus berganti pakaian. Kemudian juga jangan lupa menyemprotkan desinfektan ke baju ya, ke luar, ke baju yang digunakan dan boots. Itu penting untuk diingatkan terus-menerus. Kemudian di vehicle juga, khususnya sekarang di era pandemi COVID ini, mau tidak mau kita emang selalu untuk menyemprot kendaraan, kemudian kendaraan harus melewati bak desinfektan, demikian. Kemudian kita juga untuk people movement ini termasuk orang-orang atau pekerja kita yang sedang sakit, ini sebisa mungkin tidak dipaksakan untuk bekerja, karena kita bekerjanya resiko sekali, khususnya ke primata, karena memang penularan dari kita sedekat itu ya dengan primata dari kedekatan ininya, maka dari itu kalau sakit mending tidak usah masuk. Kita selalu sampaikan itu ke pekerja, termasuk juga dokter hewan dan animal behaviorist yang ada di sini, yang bekerja secara dekat dengan satwa. Kemudian animal movement di dalam rescue center juga diperhatikan bagaimana ketika perpindahan hewan dari satu enclosure ke enclosure lain itu ada tata caranya. Jadi ketika kita mau memindahkan hewan, sebisa mungkin kita enclosure yang sebelahnya itu sudah dalam keadaan bersih, sudah didesinfeksi dan segala macam. Ini untuk menghindari itu tadi juga adanya penyebaran penyakit dan hal-hal yang seputar penyakit yang tidak kita inginkan. Kemudian PPE atau APD ini juga selalu kita ingatkan kepada para pekerja, dan ini salah satu yang paling challenging. Kalau untuk dokter hewan mungkin karena kita sudah terekspos dengan pelajaran, jadi sudah takut terlebih dahulu untuk tidak menggunakan APD. Nah, namun untuk teman-teman yang lain, ini perlu edukasi yang memang harus bisa dibilang setiap hari, setiap saat kita ingatkan kalau untuk APD. Jadi ini contohnya APD standar ya, yang kalau misalnya di rescue center ini adalah boots, kemudian masker, kemudian kalau ini sebenarnya seharusnya adalah lengan panjang semua idealnya. Kemudian kita juga selalu sebelum pandemi terjadi pun kita selalu me-encourage mereka untuk sering-sering cuci tangan, sering-sering mandi, karena mereka memang terekspos dengan berbagai macam resiko penyakit. Kemudian ini salah satu contoh bak desinfektan. Ini nggak cuma satu, tapi ada di setiap kandang kita punya ada bak desinfektan. Nah, kemudian untuk laporan kesehatan satwa. Nah, ini kita juga untuk satwa liar, alhamdulillahnya kita sudah mulai untuk dibangun suatu sistem informasi kesehatan khusus untuk satwa liar. Nah, jadi kita, Lembaga Konservasi Khusus ini berkewajiban kalau Tasikoki menginfokan laporan-laporan seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Jadi penerimaan satwa, kelahiran, kematian, satwa terlepas, translokasi, rilis, satwa sakit, tindakan medis, perawatan, ini semua kita harus laporkan ke BKSDA. BKSDA adalah yang akan melaporkan ke Sehat-Satli, ke Sistem Informasi Kesehatan Satwa Liar. Yang dilaporkan adalah biasanya penyebab kematian satwa dan penyebab satwa sakit.
Jadi di sana nanti yang bisa kita lihat dari tampilannya adalah seperti ini. Jadi ini sepertinya masih baru juga untuk di-build oleh KLHK, tapi secara ya seperti ini. Jadi ada total laporan bulanannya, apakah itu laporannya masuk lewat SMS, laporan khusus atau laporan umum. Ini ada statistiknya di sini. Kemudian untuk jumlah kejadian suspek penyakit, ini ada dirangkum di yang warna merah. Kemudian untuk jumlah kejadian non penyakit. Nah, jadi semua ini diverifikasi oleh dokter hewan yang ada di masing-masing lembaga konservasi. Kayak begitu. Sepertinya ini belum semuanya, karena memang setahu saya ini baru di tahun 2019 dilakukan, jadi baru setahun. Nah, kemudian untuk One Health Big Data. Nah, ini yang dulu waktu saya masih ada di Indohun, ini selalu terngiang-ngiang dijelaskan betapa pentingnya One Health Big Data ini memang untuk bagaimana kita bisa merespon penyakit yang terjadi. Jadi One Health Big Data ini memang sudah dicanangkan oleh Indonesia dan yang menaungi adalah, kalau saya tidak salah, adalah Kemenko PMK. Nah, di sini Kemenko PMK membuat suatu sistem bernama SIZE, atau Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Disease, EID, bernama SIZE 2. Ini merupakan rangkuman dari sistem informasi kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kemenkes, Kementerian Kesehatan, kemudian KLHK, dan Kementerian Pertanian melalui SKDR, Sehat Satli, dan Isiknas. Saya sangat berharap sekali bahwa ini bisa segera direalisasikan, karena memang saya rasa sangat membantu sekali ketika kita akan merespon penyakit zoonosis dan infectious disease, bahwa kita akhirnya ketika kita bisa mengetahui informasi dan bisa berkolaborasi bersama, tentunya pencegahan kemudian penanggulangan penyakit ini akan semakin cepat dan mudah untuk kita lakukan. Jadi kita seperti tidak bekerja sendiri gitu. Ternyata ada teman-teman yang di sektor lain terdampak dan mungkin bisa urun pemikiran juga untuk penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas dari luar, kemudian di dalam pusat penyelamatan satwa. Nah, sekarang bagaimana jika satwa ini ingin keluar? Karena harapan kita bersama adalah pusat penyelamatan satwa itu kosong. Kalau kosong berarti proses rilis satwa atau translokasi satwa kembali ke tempat habitatnya ini berlangsung dengan baik. Nah, translokasi dan rilis satwa tidak bisa dilakukan seperti itu saja. Kembali lagi konsep One Health, bahwa kita harus memerhatikan juga aspek lingkungan, aspek manusianya, dan aspek dari hewan ini sendiri nanti. Pertama, asesmen untuk tempat translokasi atau rilis harus kita lakukan. Asesmen tempat translokasi atau rilis ini meliputi tentang jika kita ingin mentranslokasi satwa ke LK lain, kita harus melihat apakah mereka memiliki fasilitas yang memang diperlukan untuk perawatan satwa. Karena ada beberapa case di sini, kalau untuk yang kita alami adalah translokasi satwa ke daerah Papua susah sekali, karena di sana untuk tempat yang menampung sebelum rilis, ini masih belum established dengan baik. Jadi asesmen tempat translokasi dan rilis itu penting. Untuk rilis, saya ambil contoh, kita akan melakukan rilis Makaka nigra atau Yaki, yang ini adalah rilis pertama di Indonesia, bahkan di dunia mungkin. Jadi kita asesmen tempat untuk rilis itu banyak faktor yang kita ases. Baik di sana bagaimana lingkungannya, ketersediaan pakannya bagaimana. Kemudian apakah apakah hutan ini kerapatan dan segala macamnya ini cocok untuk Makaka nigra. Kemudian apakah di sana ada kemungkinan hewan untuk berinteraksi dengan kelompok yang sudah terlebih dahulu ada di sana. Nah, ini semua kita assess. Kalau misalnya sudah cocok, belum tentu bisa kita rilis sana. Karena ada selanjutnya adalah assessment perspektif masyarakat ketika kita mau melakukan khususnya untuk rilis satwa.
Kenapa ini menjadi penting? Karena kita perlu menyadari juga bahwa ada beberapa tempat rilis yang tidak bisa dipungkiri memang berjarak tidak terlalu jauh dengan tempat masyarakat tinggal. Meskipun itu jaraknya 5 kilo, 10 kilo, tapi tetap itu ada masyarakat yang tinggal di sana. Jadi kita harus assessment perspektif masyarakat. Bagaimana jika ada rilis satwa di sini? Atau pertanyaannya lebih ke saya tidak melakukan atau menyusun pertanyaannya, bukan saya sih, karena itu memang sudah dilakukan terlebih dahulu sebelumnya. Namun memang kita menyasar kepada masyarakat untuk mencari tahu bagaimana pandangan mereka tentang satwa liar ketika dilepaskan. Apakah mereka tidak ada masalah? Kemudian ketika ada konflik, apakah mereka akan lebih menyerang satwanya atau mengusir saja? Nah, itu semua di-assess sebelum satwa ini dirilis. Selanjutnya adalah kita koordinasi dengan stakeholder setempat, khususnya saat pandemi seperti ini, di saat pandemi COVID. Bentuk dari koordinasi dengan stakeholder-nya adalah selain dalam satwanya, manusianya juga. Karena ketika kita rilis atau translokasi satwa, tidak mungkin satwa itu berjalan sendiri kan, harus ada manusia yang mendampingi mereka, memonitor mereka. Nah, ini kita berkoordinasi bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sang pengantar. Dalam hal ini di dalam kondisi pandemi COVID ya, karena kita juga melakukan rilis ini saat pandemi. Seharusnya kita melaksanakan di bulan April, tapi ditunda, dan pada akhirnya setelah kita sudah mendapatkan approval dari KLHK, dari dinas stakeholder setempat bahwa oke, diizinkan, nah ini baru kita bisa melaksanakan prosesnya. Kemudian kita juga harus memikirkan proses pengangkutan satwa. Bagaimana pemilihan kandang yang baik untuk kandang transport, kemudian berapa kali pemberhentian yang dilakukan untuk pengecekan kondisi satwa, ini juga penting untuk dilakukan untuk mencegah, khususnya mencegah stres dari satwa. Kemudian untuk translokasi dan rilis satwa, ini biasanya ada hal-hal yang perlu untuk dipenuhi dari aspek kesehatan dari satwa itu sendiri. Nah, biasanya untuk yang primata, ini kita melakukan pemeriksaan darah lengkap, uji TB, rabies, hepatitis B, kemudian pemberian vaksin rabies, pemberian microchip, pengambilan data individu berupa foto wajah, foto pantat, foto gigi, dan pengukuran tubuh. Pengecekan feses sebelum dipindah itu kita jauh-jauh sebenarnya kita sudah cek fesesnya, jika ada parasit di sana kita langsung treatment. Harapannya adalah tidak mengkontaminasi ketika mereka sudah dirilis ke alam. Kemudian juga di penyesuaian pakan, kemudian juga ada pemberian obat cacing baik untuk pengobatan maupun untuk preventifnya. Kalau untuk satwa jenis Aves, Dr. Anissa, 1 menit lagi ya. Oke. Kalau untuk Aves ini sebenarnya sama, cuma untuk ujinya saja yang beda. Uji yang paling penting adalah AI dan ND. Nah, ini untuk tantangannya sebenarnya banyak sekali. Cuma untuk yang memang menjadi masalah terus adalah khususnya untuk biosecurity. Bagaimana kita memberikan pemahaman terus-menerus untuk animal keeper dan volunteer mengenai SOP biosecurity yang harus ketat mereka laksanakan, karena ini hubungannya adalah dengan zoonosis ya, dengan resiko zoonosis yang terjadi. Kemudian juga ketika satwa ini terkena penyakit yang zoonosis, itu kita agak sulit sebenarnya untuk menemukan jenis obat dan metode yang tepat dan bisa diberikan, karena satwa liar ini tidak seperti hewan domestik yang mudah untuk di-handling, mudah untuk di-restrain. Mereka sangat sulit, dan selain penyakit mereka sendiri yang membuat daya tahan tubuh mereka memang sudah buruk, kondisi stres penangkapan itu juga menyumbang hal yang menyulitkan gitu buat kita. Tentunya kolaborasi multisektoral ini juga tetap menjadi tantangan tapi tidak mustahil sebenarnya untuk dilakukan. Hambatannya
Ini mungkin di hampir semua PPS sama, fasilitas penunjang untuk diagnosa masih kurang memadai di tempat, kemudian tidak ada laboratorium atau rumah sakit mitra untuk pemeriksaan sampel yang terdekat. Jadi untuk selama ini kami mengirim sampel harus ke Jawa, dan itu memakan waktu cukup lama begitu. Kemudian tenaga medis 400 satwa di sini baru 2 dokter hewan, belum ada paramedis. Jadi dan PPS lain juga sama sih. Itu merupakan hambatan juga untuk kita bisa maksimal melaksanakan perawatan satwa. Translokasi dan rilis sulit dilakukan secara rutin karena memang terhalang berbagai macam requirement juga. Kayak ada kita mau melakukan translokasi ke tempat yang bebas AI, gitu susah sekali untuk lobby-lobby kepada dinas terkait untuk menerima karena ini satwa liar, satwa dilindungi, itu lobby-lobby juga cukup sulit. Apapun itu, konsep One Health ini bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, maka kita harus, meskipun itu sulit, kita harus tetap memulai menerapkan konsep One Health, khususnya di bidang satwa liar, karena dengan satu langkah itu akan menimbulkan langkah-langkah selanjutnya, dan lebih baik demikian daripada tidak dilakukan sama sekali. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Anissa atas presentasinya yang luar biasa, sangat menarik sekali. Kita mendapatkan wawasan baru tentang penerapan One Health dalam praktek dokter hewan di bidang konservasi satwa liar dan penanganan penyakit ID dan zoonotik yang meliputi prosedur karantina kesehatan hewan di lembaga konservasi yang lebih banyak berfokus pada penyakit-penyakit zoonosis ya, agar tidak terjadi outbreak di lembaga tersebut. Sehingga biosecurity menjadi sangat penting. Selain itu, secara tidak sadar kita sudah menerapkan konsep One Health di Indonesia dengan adanya kerjasama lembaga-lembaga kementerian pemerintah dan dinas kesehatan, serta nanti akan dibuat platform One Health Big Data ya, yang semoga ini akan segera direalisasikan.